kok kutuk aja tuh. Nggak, kok kutuk jangan lah. Ya kita baru kenalan, apalagi baru tahu dia, wah cakep, masih anggun. Nggak, terus dengan dia yang diem kayak gitu, terus perasaanmu gimana? Kayak Ya ngapain dia sebenarnya kesini, kecewa. Anjir, Ah. kok gue kesini gitu? Maksudnya dia cuma kayak gini doang. Sebenarnya kecewa kayak gitu. Cuma karena yang namanya cowok buta gimana sih? Gue cowok buta, ya udahlah, ya. Lihat aja usaha gue belum sampai di sini, gue bilang kayak gitu. Lihat aja, gue bilang. Dan pokoknya gue yang gobloknya di situ. Ini jangan ikutin, teman-teman, jangan ikutin. Gobloknya gue di sini. Gue rela ngasih ke dia apa aja, kesenangan ke dia apa aja, walaupun ngorbanin gue makan atau enggak. Itulah gue namanya buta cinta itu. Gue nggak ngerti dulu tuh, goblok banget, nggak ngerti, gue nggak paham. Jadi di Surabaya, kalau dibilang kalau misalnya gue manfaatkan itu, gue makan, itu tuh sebenarnya cukup. Jadi gue rela nggak makan, pokoknya ini gue hitung-hitung, ini duit buat gue nyenengin dia, entah itu ke mana gitu, mana, jalan-jalan, buat bensin, buat itu, pokoknya buat gue sama dia, ini khusus, gak ada buat gue sendiri. Jadi itu duit itu cuma buat berdua, bukan buat sendiri. Ngapain gue kenal ke lo ya? Jelek banget ya gue ya? Parah. Ya no, itu kan dulu gong. Habis itu langsung. Oh, kutukan coy. Habis itu langsung setelah itu gua ajak dia ke karaoke lah, kita berempat. Oh iya, gua belum ceritain berempat. Nah, jadi berempat ini itu gua, si cewek ini sama si mantan gua. Mantan gua ini punya cowok di situ. Punya cowok di situ. Lebih jelek apa lebih ganteng? Lebih jelek. Kalau mukanya lebih ganteng gua sih. Enggak, kalau mukanya, cuma kalau badannya lebih keren dia, keker. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya berantem ya kalah gua lah. Berantem kalah gua. Habis itu setelah apa? Setelah kita jalan itu, jalan akhirnya pokoknya kita karaoke, kita seneng-seneng, nonton lah, apalah itu. Pokoknya di Sumatera itu, dunia itu udah kayak milik berempat, serius. Udah kayak kalau di film itu punk rock, bukan apa? Punk rock jalanan. Punk and rock apalah itulah yang film Vino Gebastian itu. Nah itu udah pokoknya berempat itu rame-ramean, ini-inian. Gue jadi akrab sama cowoknya si mantan gue ini. Dan akhirnya tiba-tiba karena gue nggak boleh dong tidur sama cewek, nggak boleh kan? Nggak boleh ya tidur sama cewek ya, nggak boleh. Jadi habis itu gue ditaruh emang gue barang, maksudnya dititipin barang. Di apa ya? Ya pokoknya pokoknya gue ngikut lah. Bahasanya gimana? Ya udahlah, pokoknya gue nginep di cowoknya si mantan gue di situ langsung set. Tapi kan nggak aku bilang kalau mantannya si pacarnya dia. Enggak. Belum. Nah, ntar. Habis itu gue pokoknya nginep di situ lah, gue akrab sama dia. Ternyata dia itu apa? Dia itu bukan ngekos ya, dia jatuhnya. Dia itu tidurnya itu dia itu jadi takmir masjid. Dia takmir masjid, padahal dia mantan preman. Kacau loh. Dia mantan preman. Siap. Dia ternyata sama-sama aku, orang Medan, sama-sama orang Medan, serius, sama-sama orang Medan. Jadi dia tapi kita bukan di daerah Medan ya, adalah di Sumatera. Dia itu di kayak takmir masjid gitu, tinggalnya ada di ruangan di samping masjid itu. Dan aku nginep di situ. Dan kadang-kadang aku juga ikut azan di situ walaupun kelakuan bejat kan. Mau denger suara azan gua gak? Enggak, jangan, ntar aja rubuh semua. jangan. Ntar orang beda lagi. Jangan, anak ini alim ya. Pokoknya jadi ini. Jadi sebenarnya suara gua nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi kadang-kadang lumayan gitu. Ya lumayan lah. Padahal gua pernah azan, gua rekam, terus gua karaoke, gua rekam, terus gua kirim ke si cewek ini suka, suara kamu bagus banget, kata dia. Dalam hati gua, tai. Dia sukanya karena gua itu. Kedua karena si
Jadi gue taunya ini sih, pokoknya si cewek ini suka sama gue. Dan dia suka sama gue itu karena pertama suara gue lumayan kata dia. Terus kata mantan gue ini, pokoknya mantan gue ini sering ceritain tentang gue ke dia. Karena ya biasa dia kurang nggak bisa move on sama gue gitu kan. jadi si cewek si mantan gue ini cerita dulu gue pernah pacaran sama orangnya baik banget kata dia. Baik katanya. Bajingan. Baik pokoknya baik, dia orangnya baik, terus dia orangnya pokoknya sumpah sabar, apa yang lo pengen itu dia pasti selalu ngorbanin buat lo kata dia gitu. Pokoknya intinya gitulah, nggak ngerti. Ya di situ si cewek ini suka sama gua katanya gitu. Akhirnya pokoknya deket, tiba-tiba langsung gua langsung ini, wah kayaknya gua nggak bisa lama-lama ini di sini. Gua bilang gua harus pulang lagi ke Malang. Gua bilang habis itu langsung tiba-tiba gua langsung nargetin, gua ngomong ke mantan gua. Gua mau ngomong ke mantan gua ini, gua mau nembak dia nih, gua bilang kayak gini. Sebelum gua pulang, gua mau nembak dia. Langsung lah gua ajak waktu itu dia ke bioskop mini. Serius, bioskop mini bioskop gitulah, yang dimana bioskopnya ini gua baru pertama tahu bioskop mini ini di ini sih sebenarnya di sana. Gue dikasih tahu sama si mantan gue ini, keren tuh, romantis gitu. Dan lucunya bioskop mini ini gue ceritain. Jadi dia itu bener-bener kayak bioskop gitu, ada kursi, tapi cuma kursinya buat dua, ada asbak, boleh ngerokok. Wih, udah kayak orang kaya lah. Habis itu tiba-tiba ya ini apa kayak layar gitu, ada ininya. Dan lucunya apa tau? Itu VCD. Jadi kaset-kaset lama lo mau nonton. Gue bilang, ini mah film udah gue tonton semua. Gue bingung kan. VCD anjing. Iya, jadi VCD diputernya di luar. Jadi dinyalain, pokoknya film abis udah keluar gitu. Jadi kita nggak bisa ngulang-ngulang gitu. Ya udah kita udah, ini film gue bilang udah tonton semua, cok, nyesel gue. Gue kan pengen dapat romantisnya, gue dapat serunya juga di situ. Ya udah, jadi gue nonton gak ada seru-serunya sama sekali. Jadi gue kerjaan gue nonton apa tau? Nontonin dia nonton. Jadi dia nonton, gue ngeliatin. Tiba-tiba dia kan nonton gini, dia duduknya gini nih. Gue di sebelah gini, di sebelah sini ya gini. Ya gini kayak gini. Tiba-tiba dia noleh gini, gue langsung. Gitu makanya gitu. Habis itu dia langsung gini. Wah. Dia kayak gitu. Langsung habis itu dari anjing semua. Gila dia. Habis itu langsung setelah setelah kita nonton, itu abis. Dan sebenarnya udah diketok-ketok sih dari luar. Ini udah biasanya ada peringkatan sebelum abis itu, dia bilang diketokkan, ini tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Ya udah tutup saat habis itu ini langsung rencana. Ini udah selesai nih. Gue rencana langsung bangku gue geser, gue duduk di depan dia, depan muka gue langsung. Gue geser. Anjir. Mantap. Wahai nama lo siapa? Lupa gua. Wahai nama lo siapa? Gua kesini buat lo. Ya, buat lo. Ingat. Gua kesini buat lo. Dan gua suka sama lo, gua suka sama sifat lo. Dan gua suka sama sifat lo. Pokoknya gua udah suka sama lo. Jadian yuk, gua bilang gitu. Terus dia gimana? Terus habis itu dia bilang langsung gini, oh iya, nanti dulu ya jawabnya di luar aja. Lah, aku besok mau pulang. Aku bilang, aku besok pulang. Aku nggak mau jawaban kamu nanti ditunda-tunda. Aku pengen sekarang. Tiba-tiba dari pintu, dur, mas udah, bentar dulu gue bilang. Aku bilang gitu, sumpah, gue kesel diganggu cok. Bentar dulu gue bilang. Dan lucunya dia bilang, oh iya mas bentar, iya gitu. Takut sumpah, gue kesel kan. Akhirnya ditutup, bentar dulu mas, bang, bentar dulu bang waktu itu. Akhirnya langsung, ini gimana? Ya udah yuk, kita udah ditunggu katanya, kita harus keluar, kamu jangan marah-marah kata dia gitu. Langsung udah ayo kita ngobrolnya di luar aja. Ya udah ya, gue bilang. Udah kedam aja jancuk. Ya. Kampret gue bilang. Ya udah, akhirnya gue keluar di luar mall itu, waktu itu posisinya di mall ternyata itu, bioskop mininya.
ada bioskop ini depan mall atau bukan di mallnya sih, cuma deket-deket mall. Jadi waktu itu gue langsung di parkiran ada kursi, gue tembak di situ, gue bilang. Terus dia bilang ini, jadi gini, gue ini sistemnya kalau misalnya mau jadian sama orang, itu tuh harus sama apa marganya yang cocok. Kemarin gue tanya sama orang, tanya sama ibu gua, kata dia gitu. Tanya sama Makan ibu tuh gua, marga. ternyata marga aku sama kamu nggak cocok, kata dia. Terus gimana? Bunuh Ya, diri aja, kandat ya aja aku kok. minta maaf lah, aku nggak bisa jadian sama kamu, kata Mampus. dia. Mampus, bunuh diri, kandat aja, mutilasi diri, yo, mati aja sekalian. Goblok lagi anjing. Situ lagi galau gue, padahal gue udah positive thinking dan gue tahu dia tuh suka sama gue, tapi kenapa kayak gini? Gue bilang, lemes dong. Langsung akhirnya yang tadi gue besok mau pulang gak jadi beli tiket, gue gak jadiin. Akhirnya gue langsung nunda dulu, gue galau, gue pokoknya gue pengen sama dia, gue bilang gitu. Akhirnya gue sama mantan gue izin sama apa pacarnya mantan gue ini, gue bilang, nih pacar lo gue ini, gue sewa dulu, maksudnya temenin gue galau, sumpah ditolak ini serius, gue bilang. Akhirnya gue karaoke, gue teriak-teriakan, udah kayak orang alay goblok gimana, tolol lah pokoknya itu. Tiba-tiba di karaoke, wah, mantan gue gini aja, diem aja mantan gue ngeliatin gue. Makin Pokoknya, goblok gitu. iya, aku lagi nggak tahu lah kenapa. Tiba-tiba pokoknya udah nangis, gitu kan. Habis itu langsung gue ke ini selesai keluar, pokoknya udah refresh. Iya. Gue tuh gini, gue kalau marah itu tuh biasanya 5 menit atau 10 menit insya Allah balik lagi. Cepet gue istilahnya udah nyantainya, ya udah gitu. Tapi sekali marah gue keluarin semuanya gitu. Akhirnya ya udah di karaoke itu gue keluar langsung, tiba-tiba si cowoknya mantan gue ini lagi berduaan sama yang gue sukain. Iya serius, lagi berduaan. Di mana lo? Gue bilang gitu. Ini lagi sama ini di ini. Gue bilang samperin aja, kata dia. Ya udah gue samperin. Lah, bang, lo bukannya tadi bilang nggak mau keluar? Terus kamu juga bukannya tadi kok malah berdua di sini? Gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya mantan gue langsung seret cowoknya itu, ajak jalan, gue ditinggalin di situ. Akhirnya gue ajak jalan. Ya udah di situ gue langsung ini ngerayu dia lagi supaya ini. Ya udah pokoknya gue rayu dia supaya mau gitu. Tiba-tiba ya udah rayu dia sayang sampai jadi kita itu nongkrong ada di sana kayak warung kopi 24 jam. Karena gue pengen sama dia, jadi waktu itu sampai jam 3 subuh sampai jam 5 subuh itu ada tuh gue nongkrong itu berdua sama dia. Dia sampai ngantuk-ngantuk itu tidur di samping gua gitu, tidur samping gua. Ya udah gue kayak gini sambil main HP gini kan. Kalau misalnya dia geser dikit gue kayak gini. Gitu kan. Pokoknya gitu. Pokoknya ya udah, pokoknya gue senderin. Udah aman. Akhirnya bangun udah jam 5. Oh iya waktu itu jam 5. Bangun udah jam 5, yuk sekarang pulang, gua anterin. Itu motor mantan gua kan, gua anterin. Habis itu langsung gua pulang ke tempat cowoknya mantan gua. Langsung ditanya, gimana? Ada kemajuan nggak, kata dia. Ya gitulah bang, gua bilang. Padahal dia adikan gua gitu, maksudnya adikan gua, manggilnya abang aja biar ngormatin kan. Tiba-tiba ya udah, habis itu langsung ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Habis itu langsung setelah itu besoknya ini langsung di sekolah, bukan di sekolah, di kampusnya dia mana sih lupa gue. Tiba-tiba si cowoknya mantan gue ini sama si mantan gua sama si cewek ini itu tuh dia kan satu kelas. Kebetulan itu lagi kuliah dan dosennya nggak ada. Si cowoknya ini datang ke kamar ngasih ayo Gan makan yuk, makan. Akhirnya makan berdua gue sama cowoknya ini makan. Tiba-tiba gue langsung ada ide nih, gue bilang gimana gue mau bikin surprise dia lagi nih, gue bilang. Bikin surprise dia lagi nih, gimana konsepnya? Ya gue bingung. Gue pengen ngomong
ngomong sama dia, nembak dia di depan orang-orang. Wah, anjir. Sumpah. Sampai segitunya ya? Ya, sampai segitunya. Langsung tiba-tiba dia ini apa? Oh iya, gua ada ide, kata si cowoknya itu. Gimana kalau misalnya lo pura-pura dari organisasi sebelah datang ke kelas, lo ngomong di depan kelas itu. Berani nggak lo, kata dia gitu. Ayo, gue berani, gue tantangin. Langsung di situ, ayo sekarang kita ke kampus yuk, ayo. Langsung. Saat itu juga? Iya, saat itu juga langsung berangkat, ayo. Dan abis itu gue langsung ngasih surprise ke dia di depan orang-orang tiba-tiba. Tapi sebelum itu kita ngerokok di kamar mandi dulu. Ngumpulin keberanian kan? Ya udah siap belum kan, kata dia. Udah, ayo coba. Langsung gue berangkat ke kelas dia langsung kan. Berangkat ke kelas dia, langsung tiba-tiba dia bilang gini, ayo kan, langsung. Tiba-tiba gue masuk kelas tuh, itu banyak mahasiswa sama mahasiswi. Gue masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari itu langsung ini. Saya dari organisasi ini. Gue dulu organisasi ini. Bahwasannya di sini ada yang namanya ini. Gue sebutin mantan gue sama orang yang gue suka. Gue sebutin. Ada yang namanya ini. Iya ada. Sambil malu dia ngangkat tangan gitu. Bener sambil malu ngangkat tangan, sumpah. Sambil malu ngangkat tangan gini. Ada, iya ada. Oh, kalian berdua ditunggu di ruangan organisasi ini karena jujur atas nama yang orang gue suka, atas nama orang yang gue suka telah membuat kesalahan. Kesalahannya adalah karena dia udah membuat hati saya jatuh cinta kepada dia. Gue bilang gitu. Sumpah, gue bilang rame. Gue itu pada tepuk tangan semua. Sumpah gue kayak gitu. Akhirnya langsung akhirnya setelah itu langsung gue keluar, kabur, gue cabut. Dah itu ternyata dia selesai mata kuliah udah. Akhirnya dia keluar langsung kita makan bareng. Gue tiba-tiba di situ diem aja. Ya Allah. Malu. Tiba-tiba si cewek ternyata malu kan, si cewek malu ternyata. Gue kira bakal berkesan, ternyata dia langsung bilang, kamu tuh malu-maluin, aku nggak suka sama kamu dengan kayak gini. Udahlah, kamu kalau pengen pulang aja, kata dia gitu. Di situ gue lemes cuy. Gue langsung akhirnya gue pulang. Ya udah, gue beli tiket, udahlah, gue bilang nggak ada harapan. Gue pulang langsung. Ya udah, gue beli tiket, besoknya gue pulang itu. Ya udah, gue cuma ngechat si cowoknya mantan gue sama mantan gue. Udah salam aja ya sama dia, kayak gini-gini, jagain, gue minta tolong, terima kasih buat semuanya. Lo udah bantu lah. Iya, bantu gue di sini. Gue bilang gue pulang dulu, gue bilang gitu. Di situ udah gue pulang, nggak dapet apa-apa coy. Gak dapet apa-apa, sumpah itu. Perjuangan segitu besarnya itu. Besar itu, nggak dapet apa-apa, serius. Akhirnya ya udah. Tiba-tiba setelah itu langsung gue pulang, udah ketemu teman-teman, udah seneng-seneng. Langsung akhirnya gue tunggu di episode selanjutnya. Tai. Nanti ceritanya masih lama. Oke. Jadi sebenarnya untuk cewek itu jangan langsung bilang kayak gitu. Jadi jangan tidak menghargai perjuangan cowok, karena di setiap perjuangan cowok itu ada yang dikorbankan, dan si cowok pasti menganggap kalian lebih berharga daripada dirinya sendiri. Jadi tolong hargai sekecil apapun perjuangan cowok. Jangan apa ya, walaupun bejat kayak gini ya. Kan ada pengorbanan. Iya, setidaknya pengorbanan ya. Jadi untuk episode kali ini itu saja. Nanti akan disambung lagi di lain waktu. Untuk teman-teman yang ingin mengirimkan kisahnya, kalau ada cerita horor, terus curhatan tentang pacar atau masa lalu, bisa kalian kirim di deskripsi. Ntar ada email di sana, bisa kalian kirim ke emailnya. Oke. Terus untuk yang mau dukung Alkisah secara finansial atau apapun untuk beli peralatan dan lain-lain, kan bisa DM di Instagramnya, ada di deskripsi juga. Follow juga Instagram gua. Semua ada di deskripsi. Biasakan baca, oke? Biasakan baca. Untuk hari ini cukup itu saja. Terima kasih untuk semua. See you next time. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah.